Kiprah Yan Permenas Mandenas dipakai sebagai boneka Jakarta, telah menggunakan politik representasi, mengatasnamakan rakyat Papua meloloskan revisi Otsus dan pemekaran tanpa konsultasi dan aspirasi rakyat Papua. Mahasiswa dan rakyat Papua telah menolak peran manuver politiknya dalam meloloskan Otsus dan pemekaran. Kemarin, 1904, di Abe Pura, saat dirinya mengundang tertutup beberapa OKP, rakyat Papua melalui mahasiswa telah menegur dan memperingatkan Yan Mandenas agar hentikan manuvernya dan tunduk di bawah kehendak rakyat Papua yang menolak Otsus dan pemekaran. Berikut pernyataannya. Kami, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM Universitas Cenderawasih menyatakan. Garis bawah 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 garis bawah. Pemekaran daerah otonomi baru adalah hasil produksi otonomi khusus jilid 22 karena tidak terlepas dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang dipaksakan oleh Jakarta untuk diterapkan di Papua. Kebijakan elit Jakarta dan elit politik di Papua dengan kepentingan perluasan basis invasi militer, transmigrasi, investasi asing dan perluasan budaya barat ke Papua. Kami melihat dengan kebijakan negara Indonesia tanpa mempertimbangkan sudut pandang rakyat Papua tentang pemekaran daerah otonomi baru, DOB, di tanah Papua. Hal ini dibuktikan dengan berbagai aksi pengalangan peitis rakyat Papua tolak Otsus Jilid 2, sejak tanggal 4 Juni tahun 2020 hingga saat ini. Selain itu aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh rakyat Papua sejak awal pembahasan Otsus awal bulan Maret hingga tanggal 1 April tahun 2022. Maka dengan kecenderungan elit politik Jakarta bersama elit politik Papua menjadi kontradiksi atas pandangan rakyat Papua yang secara tegas menolak berbagai kebijakan hukum dan politik, karena kebijakan yang dibuat dari pusat bukan murni aspirasi rakyat Papua tetapi segelintir elit politik yang mempunyai kepentingan jabatan dan kekuasaan baru di Papua. Kami mahasiswa melihat dengan dua provinsi Papua dan Papua Barat saja banyak menciptakan pelanggaran HAM di Papua dan kami rakyat Papua memandang pemekaran sebagai terminal pemusnahan ras dan etnis orang asli Papua. Ketika pemekaran dimekarkan akan ada Kodim, Batalion, Polda, dan perluasan basis militer di Papua, karena militer salah satu pelaku kekerasan terbesar di Papua dan kita bisa lihat faktanya, 67.000 pengungsi tercipta, di Nduga, Intan Jaya, Oksibil Kiwirok, Maibrat, Yahukimo, dan Puncak Jaya akibat daripada operasi militer yaitu, TNI POLRI Indonesia. Dan pemekaran daerah otonomi baru, DOB, merupakan instrumen politik PK belah sesama orang Papua dan pemekaran alat diskriminasi rasial sesama rakyat pribumi Papua. Pemekaran daerah otonomi baru, DOB, instrumen Jakarta untuk menghancurkan eksistensi kehidupan rakyat Papua serta menghancurkan sumber daya alam. Maka dengan gempuran politik Jakarta melangengkan kepentingan, kami nyatakan sikap dengan tegas bahwa pernyataan sikap 1. Kami seluruh lapisan masyarakat Papua menolak dengan tegas produk Jakarta tentang pemekaran daerah otonomi baru, DOB, di atas tanah Papua. 2. Kami rakyat Papua menolak dengan tegas atas perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 atas pemaksaan Jakarta menerapkan di Papua. 3. Kami rakyat Papua mendesak kepada negara Indonesia segera tarik 76.627 militer organik dan non-organik dari beberapa daerah konflik yaitu, Nduga, Intan Jaya, Oksibik, Maibrat, Yahukimo, Puncak Jaya dan pada umumnya Papua, yang sudah dikirim dalam skala yang besar. 4. Kami rakyat Papua mendesak kepada elit politik Papua dalam hal ini, Gubernur Papua Lukas NMB, segera cabut surat perizinan pertambangan khusus wilayah izin usaha pertambangan khusus WIUPK PT, Mining Industry Indonesia. 5. Kami rakyat Papua menolak dengan tegas kepada negara Indonesia, berhenti membuka ladang eksploitasi sumber daya alam di Papua. 6. Kami rakyat Papua mendesak kepada negara Indonesia segera membuka akses untuk Komisi Tinggi HAM PBB.